Ascomycota merupakan fungi yang memiliki pengelompokan terbesar. Berdasarkan jumlah spesies, Ascomycota terdapat 33.000 spesies menurut 3 kategori subfilum yaitu Tephrinomycotina, Saccharomycotina, dan Pezizomycotina. Fungi jenis Ascomycota dapat ditemukan di beberapa wilayah laut, air tawar, dan daratan. Namun, Ascomycota paling mudah ditemukan di daratan. Ascomycota dapat dikategorikan sebagai fungi yang memiliki flagella yang memiliki alat gerak berjumlah 1 atau lebih. Flagella adalah alat gerak yang dapat berbentuk cambuk. Ascomycota memiliki ciri-ciri yang perlu kita ketahui sebagai berikut. 1. Bahan dinding sel terdiri dari zat kitin. 2. Memiliki hifa bersekat dan badan buah disebut ascocarp. 3. Jumlah inti haploid. 4. Jenis spora vegetatif adalah Conidiospora. 5. Habitat lembab dan kosmopolit. 6. Keturunan haploid singkat. 7. Reproduksi secara seksual dan aseksual. 8. Jenis spora generatif menghasilkan ascospora. 9. Reproduksi aseksual dengan membentuk Conidiospora. 10. Reproduksi secara seksual melalui konjugasi, memiliki sel yang uniseluler dan multiseluler. 11. Cara hidup bersifat parasit. Struktur tubuh Ascomycota. Ada Ascomycota yang merupakan multiseluler, ada juga yang uniseluler. Ascomycota mempunyai dinding sel yang terdiri dari 2 lapisan, maka mereka menunjukkan kompatibilitas seksual bipolar. Ciri umum dari Ascomycota ialah mereka mempunyai hifa yang bersekat-sekat dan mempunyai banyak inti. Dinding dari hifa mereka diperkuat dengan selulosa yang sifatnya heterokaryotik atau membentuk zygosporangium dikaryotik. Ascomycota adalah organisme saprofit terrestrial. Nutrisi didapatkan dengan cara menguraikan zat organik di tanah yang berasal dari makhluk hidup lainnya yang telah mati. Sebagian lagi ada yang hidup bersimbiosis dengan alga hijau biru yang membentuk lichen. Anggota Ascomycota sebagian besar multiseluler, namun ada juga yang uniseluler, misalnya Saccharomyces cerevisiae. Anggota yang tubuhnya multiseluler, hifanya sudah memiliki septa. Hampir semua anggotanya multiseluler memiliki tubuh buah, kecuali fungi oncom atau Neurospora crassa. Spora aseksualnya disebut Conidiospora, sedangkan spora seksualnya disebut Ascospora. Conidiospora dihasilkan oleh badan penghasil spora di ujung hifa yang bentuknya seperti kuas yang disebut conidiofor. Adapun Ascospora dihasilkan oleh alat badan penghasil spora seksual yang disebut ascus. Ascus sendiri merupakan struktur seperti kantung dan merupakan modifikasi ujung hifa. Ascus terdapat pada tubuh buah yang disebut ascocarp. Selain itu, dalam ascocarp juga terdapat hifa yang bersifat steril. Bentuk ascocarp setiap organisme pada kelompok Ascomycota berbeda-beda. Ascocarp yang berbentuk bulat tertutup disebut Cestothecium, sedangkan ascocarp yang berbentuk berlubang atau seperti botol disebut Perithecium, dan ascocarp berbentuk mangkuk disebut Apothecium. Conidiospora adalah spora yang dihasilkan pada ujung conidiofor. Reproduksi seksual dilakukan dengan membentuk antheridium atau alat reproduksi jantan dan ascogonium atau alat reproduksi betina. Reproduksi seksual pada Ascomycota terbagi menjadi 2, yaitu secara uniseluler dan multiseluler. Pertama, reproduksi seksual pada Ascomycota secara uniseluler. Reproduksi seksual pada uniseluler terjadi diawali dengan terbentuknya tunas yang disebut blastopora. Pembentukan tersebut diawali dengan menonjolnya dinding tubuh. Selama proses pembentukan tunas, nukleus dalam sel induk membelah serta akan bergerak ke sel tunas. Lalu, sel tunas itu akan memisahkan diri dari sel induk guna menjadi individu baru. Terkadang, sel tunas tersebut tetap menempel pada sel induk membentuk rantai hifa semu yang biasa disebut pseudohifa. Kedua, reproduksi seksual pada Ascomycota multiseluler. Pada Ascomycota multiseluler, reproduksi seksual ini bisa terjadi lewat 2 cara. Pertama, lewat fragmentasi hifa yang membuat hifa dewasa akan berpisah dengan induknya serta tumbuh menjadi hifa jamur yang baru. Kedua, pembentukan spora aksesual bisa disebut Conidiospora. Hifa haploid yang telah dewasa akan menghasilkan tingkati yang disebut conidiofor.
pada ujung tangkai tersebut akan terbentuk spora. Kemudian spora itu diterbangkan angin. Spora yang diterbangkan angin tersebut dikenal dengan istilah konidia. Saat kondisi lingkungan menguntungkan, jadi konidia akan berkecambah menjadi hifa yang haploid. Hifa itu akan bercabang membentuk miselium yang berkromosom haploid. Kedua, contoh reproduksi seksual pada Ascomycota. 1. Pembelahan sel. 2. Tunas. 3. Reproduksi vegetatif. 4. Fragmentasi. 5. Porogenesis. 6. Parthenogenesis. 7. Apomixis. Reproduksi seksual pada Ascomycota uniselular. Reproduksi seksual pada Ascomycota uniselular diawali konjugasi atau penyatuan dua sel haploid yang berbeda jenis. Hasil penyatuan itu akan membentuk zigot. Kemudian zigot tersebut akan tumbuh menjadi askus diploid. Inti dari askus diploid tersebut akan membelah secara meiosis serta menghasilkan 4 inti haploid. Lalu akan terbentuk dinding sel di sekitar 4 inti tadi. Saat askus sudah matang, mereka akan pecah serta mengeluarkan askopsora. Jika askopsora jatuh di tempat yang cocok, jadi mereka akan berkembang menjadi individu baru. Reproduksi seksual pada Ascomycota multiselular. Reproduksi seksual pada Ascomycota multiselular diawali dengan bertemunya hifa positif dengan hifa negatif yang masing-masing mempunyai kromosom haploid. Hifa positif membentuk ascogonium atau alat reproduksi betina, sementara hifa negatif membentuk antheridium atau alat reproduksi jantan. Ascogonium lalu akan membuat suatu saluran yang menuju antheridium yang disebut trikogin. Lewat trikogin tersebut akan terjadi proses plasmogami atau penyatuan dua atau lebih protoplasma. Lalu ascogonium akan tumbuh menjadi hifa dikaryotik yang bercabang-cabang serta tergabung dalam ascocarp atau tubuh buah. Ujung-ujung dari hifa di ascocarp tersebut akan membentuk sebuah askus dikaryotik. Di dalam askus akan terjadi karyogami atau peleburan inti sehingga akan terbentuk sebuah inti yang berkromosom diploid. Inti diploid tersebut lalu membelah secara meiosis serta menghasilkan 4 nukleus haploid. Masing-masing dari nukleus itu akan membelah secara mitosis sampai menghasilkan 8 nukleus. Lalu di sekitar nukleus itu akan terbentuk dinding sel serta askospora yang berkromosom haploid. Bila askus sudah matang, maka askospora akan membesar, suatu askus pecah, askospora yang jatuh pada tempat yang cocok akan berkecambah serta menjadi hifa haploid baru. Nah, selanjutnya ada Saccharomyces dan juga Penicillium. Yang pertama, Saccharomyces. Saccharomyces merupakan genus yang memiliki kemampuan mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Saccharomyces merupakan mikroorganisme bersel satu tidak berklorofil, termasuk ke dalam kelompok Eumycetes. Tumbuh baik pada suhu 30 derajat Celcius dan juga pH 4,8. Nama ilmiahnya Saccharomyces, kelasnya Saccharomycetes, klasifikasi lebih tingginya Saccharomycetaceae, filumnya Ascomycota, ordonya Saccharomycetales, tingkatan taksonnya genus. Saccharomyces cerevisiae dapat berproduksi dengan dua cara, yaitu cara yang pertama vegetatif. Reproduksi vegetatifnya dengan membentuk tunas atau kuncup. Sementara reproduksi generatifnya dengan cara membentuk askus dan askospora. Saccharomyces adalah salah satu jenis ragi yang termasuk probiotik dan memiliki peranan dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan manusia. Jenis ragi Saccharomyces yang digunakan sebagai komponen utama probiotik adalah Saccharomyces boulardii. Yang kedua ada Penicillium.
Penicillium adalah genus dari fungi Ascomycota yang sangat penting dalam lingkungan alam, pada pembusukan makanan, serta produksi makanan dan obat. Penicillium memiliki ujung conidiofor yang tidak melebar melainkan bercabang-cabang dengan deretan conidium. Kelompok ini meliputi genus yang membentuk conidium dengan struktur yang disebut Penicillius. Nama ilmiahnya Penicillium, klasifikasi lebih tingginya Trichomonaceae, tingkatan taksonya genus, ordonya Eurotyales, kelasnya Eurothiomycetes, filumnya Ascomycota. Cara berproduksi mereka yaitu secara aseksual melalui conidia atau spora aseksual yang terjadi pada conidiofor. Ini ereksi dan berdinding tipis, dengan sedikit pialides atau sel yang menghasilkan conidia. Reproduksi seksual terjadi melalui askospora atau spora seksual. Penicillium adalah genus dari fungi Ascomycota yang sangat penting dalam lingkungan alam serta memproduksi makanan dan obat. Beberapa anggota dari genus menghasilkan penicillin, molekul yang digunakan sebagai antibiotik yang membunuh atau menghentikan pertumbuhan di beberapa jenis bakteri di dalam tubuh. Aspergillus dan Neurospora crassa. Yang pertama adalah Aspergillus, nama ilmiah Aspergillus, kerajaan fungi, filum Ascomycota, kelas Eurothiomycetes, ordo Eurotyales, famili Trichocomaceae, genus Aspergillus. Aspergillus adalah genus yang terdiri dari beberapa ratus spesies kapang yang ditemukan di berbagai iklim di seluruh dunia. Aspergillus pertama kali dikatalogkan pada tahun 1729 oleh pastor dan ahli biologi Italia, Pier Antonio Micheli. Melihat fungi di bawah mikroskop, Micheli teringat akan bentuk Aspergillum, alat untuk memercikan air suci, dari bahasa Latin spargere, memercikan. Aspergillum adalah struktur pembentuk spora aseksual yang dimiliki semua spesies Aspergillus. Sekitar sepertiga spesies juga diketahui memiliki tahapan seksual. Genus Aspergillus mencakup beberapa ratus spesies fungi. Ciri-ciri Aspergillus: memiliki hifa bersetap dan miselium bercabang, sedangkan hifa yang muncul di atas permukaan merupakan hifa fertil. Koloninya berkelompok. Pada ujung hifa muncul sebuah gelembung. Keluar dari gelembung muncul strigma. Pada strigma muncul conidium yang tersusun berurutan mirip bentuk untayan mutiara. Aspergillus didefinisikan sebagai sekelompok jamur kolonial, yaitu jamur dalam keadaan aseksual. Beberapa dari mereka diketahui memiliki telemorf atau keadaan seksual dalam Ascomycota. Jadi, dengan bukti DNA yang akan datang, anggota genus Aspergillus dapat dianggap sebagai anggota Ascomycota. Ciri kedua, Neurospora crassa. Nama ilmiah Neurospora crassa, kerajaan fungi, filum Ascomycota, subfilum Pezizomycotina, kelas Sorderiomicetes, ordo Sorderiales, ordo Sorderiales, famili Sorderiaceae, genus Neurospora, spesies N. crassa. Neurospora crassa adalah sejenis kapang roti merah yang termasuk dalam filum Ascomycota. Nama genus, yang berarti spora saraf dalam bahasa Yunani, mengacu pada karakteristik striasi pada spora. Laporan pertama yang dipublikasikan tentang jamur ini berasal dari serangan kapang di toko roti di Prancis pada tahun 1843. N. crassa digunakan sebagai organisme model karena mudah tumbuh dan memiliki siklus hidup haploid yang membuat analisis genetik sederhana karena sifat resesif akan muncul pada keturunannya.
Analisis rekombinasi genetik difasilitasi oleh pengaturan tertata dari hasil meiosis di Ascospora neurospora. Seluruh genomnya yang terdiri dari 7 kromosom telah diurutkan. Di lingkungan alaminya, Enkrasa tinggal terutama di daerah tropis dan subtropis. Enkrasa dapat ditemukan tumbuh dan dari tanaman mati setelah kebakaran. Neurospora secara aktif digunakan dalam penelitian di seluruh dunia. Enkrasa penting dalam penjelasan peristiwa molekuler yang terlibat dalam ritme sirkadian, epigenetika, dan peredaman gen, polaritas sel, fungsi sel, perkembangan, serta banyak aspek biologi sel dan biokimia. Morcella esculenta berasal dari bahasa Latin esculenta, yang berarti dimakan, atau lebih dikenal dengan nama moral umum, moral kuning, moral benar, moral jamur, dan spon moral. Merupakan spesies dalam keluarga Morcellaceae dari Ascomycota. Memiliki ciri-ciri yaitu 1. Habitatnya di tanah kaya humus. 2. Memiliki ukuran tinggi tubuh 4-15 cm. 3. Berwarna coklat kemerah-merahan. Dan 4. Tubuhnya seperti spons. Morcella deliciosa yang dikenal dengan moral putih ini adalah spesies jamur asal Eropa yang termasuk ke dalam keluarga Morcellaceae dari Ascomycota. Memiliki ciri-ciri yaitu 1. Memiliki tinggi 6-11 cm dan diameter 2-4 cm. 2. Hanya tumbuh selama musim semi. 3. Tidak dapat dikonsumsi ketika mentah karena beracun. 4. Memiliki warna putih hingga coklat abu-abuan zaitun pada bagian atas dan warna putih krem pada bagian bawah. Claviceps purpurea. Claviceps purpurea adalah jamur Ascomycota yang memiliki warna ungu yang disebut dengan ergot. Claviceps purpurea bersifat parasit pada gandum hitam atau Rye. Taksonomi. Claviceps purpurea berasal dari kingdom jamur, divisi Ascomycota, kelas Sorghariomycetes, ordo Hipposreales, famili Clavicipetacea, genus Claviceps dengan tipe taksonomi Claviceps purpurea. Ciri-ciri Claviceps purpurea hidup parasit pada bakal buah gramine. Miseliumnya akan membentuk conidium dan menghasilkan embun madu yang manis sehingga mengundang semut dan menyebarkan spora ke lingkungan yang cocok. Jika lingkungan tidak menguntungkan, miselium akan membentuk badan padat dan kuat berwarna ungu kehitaman disebut sklerotium. Jika lingkungan cocok, sklerotium akan tumbuh menjadi benang yang ujungnya menghasilkan ascospora. Jika jamur ini ikut tergiling bersama gandum dan tercampur dalam tepung dan sampai dikonsumsi manusia, maka yang terjadi akan menimbulkan penyakit gangren. Gejala-gejala yang dialami adalah seperti kejang saraf, rasa panas terbakar, kegilaan temporer atau sementara, dan halusinasi. Tuber melanosporum atau truffle. Tuber melanosporum adalah jamur yang hidup dengan bersimbiosis pada akar tumbuhan dengan membentuk mikoriza. Truffle sangat disukai oleh sejumlah ahli pencicip kuliner karena truffle memiliki cita rasa yang enak. Para pencari truffle biasanya menggunakan bantuan penciuman anjing. Taksonomi. Truffle berasal dari kingdom jamur, divisi Ascomycota, kelas Pezizomycetes, ordo Pezizales, famili Tuberaceae, genus umbi, dengan tipe taksonomi Tuber melanosporum. Ciri-ciri jamur. Jamur tidak mempunyai klorofil, sehingga jamur merupakan tumbuhan heterotrof yang hidup sebagai parasit. Jamur mempunyai inti sejati atau eukariotik. Tubuh jamur tersusun atas satu sel maupun banyak sel atau multiseluler. Tubuhnya ada yang berupa benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Tubuhnya belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun atau talus. Pada dinding selnya tersusun atas zat kitin. Jamur berkembang biak dengan membentuk spora, membelah diri, dan fragmentasi. Contoh dan peranan Ascomycota.
Divisi Ascomycota terdiri atas banyak jamur berwarna-warni yang tumbuh pada makanan, merusak buah, tanaman ladang, dan tumbuhan lain. Beberapa Ascomycota menyekresikan enzim selulase dan protease yang dapat merusak kain katun dan kain wol, terutama di tempat yang hangat dan lembab. Keadaan lingkungan tersebut dapat membuat jamur tumbuh dengan baik. Akan tetapi, Ascomycota juga membawa keuntungan bagi tumbuhan melalui hubungan mutualisme dengan akar tanaman. Berikut ini adalah beberapa contoh jamur anggota divisi Ascomycota beserta peranannya bagi kehidupan. 1. Morcella esculenta adalah jamur yang memiliki tubuh buah dengan mengandung banyak air. Jamur Morcella esculenta sangat enak dimakan, yang dapat ditemukan di bawah pohon buah-buahan. 2. Saccharomyces cerevisiae adalah jamur yang bersel satu dan memiliki dinding askus yang tipis dan juga dikenal sebagai hanyut. Manfaat atau kegunaan Saccharomyces cerevisiae adalah digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol, tapai, dan sebagai pengembang adenogati. Jamur ini dapat mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida atau CO2 dengan melalui proses fermentasi atau respirasi anaerob. Gas CO2 yang terbentuk akan menjadi roti mengembang. 3. Trichophyton mentagrophytes adalah jenis jamur yang menyebabkan timbulnya penyakit kulit kerat pada tubuh dan kulit kepala. 4. Neurospora crassa dan Neurospora cytophylla adalah jamur oncom yang memiliki spora dengan berwarna orange. Neurospora crassa juga digunakan untuk penelitian genetika karena daur hidup seksualnya hanya sebentar. 5. Candida albicans adalah hidup parasit pada jaringan epitel yang lembab, seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan alat kelamin wanita atau penyebab keputihan. 6. Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum adalah jamur yang digunakan sebagai pembuatan antibiotik penisilin yang dilakukan dengan cara mengekstraksi biakan cair. Kegunaan penisilin adalah untuk membasmi bakteri, seperti bakteri Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, dan Staphylococcus sp. 7. Claviceps purpurea adalah jamur Ascomycota yang memiliki warna ungu yang disebut dengan ergot, yang bersifat parasit pada gandum hitam. Jika jamur ini ikut tergiling bersama gandum dan tercampur dalam tepung dan sampai dikonsumsi manusia, maka yang terjadi akan menimbulkan penyakit gangrene. Gejala-gejala yang dialami adalah seperti kejang syaraf, rasa panas terbakar, kegilaan temporer sementara, dan halusinasi. 8. Tuber melanosporum truffle merupakan jamur yang hidup bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikorhiza. Truffle sangat disukai oleh ahli pencicip kuliner karena memiliki cita rasa yang enak. Pencari truffle biasanya menggunakan bantuan anjing yang memiliki penciuman tajam untuk menemukannya. 9. Blue mold atau kapang biru adalah jamur yang tumbuh pada buah jeruk. Blue mold merupakan jamur Penicillium yang hidupnya saproba. 10. Aspergillus flavus adalah jamur yang pada umumnya hidup saproba pada makanan dan biji-bijian. Koloni dari Aspergillus flavus menghasilkan spora yang memiliki warna coklat kehijauan atau kehitaman dan menyekresikan senyawa aflatoksin yang bersifat racun bagi manusia. 11. Arpegillus oryzae digunakan untuk mengumpulkan adonan roti dan jamur tersebut dapat menghasilkan enzim. 12. Arpegillus wendtii berperan dalam pembuatan sake, kecap, tauco, asam nitrat, asam oksalat, dan asam format serta penghasil enzim protease. 13. Arpegillus niger dimanfaatkan untuk mengolah gas O2 dari sari buah dan dapat menjernihkannya. Jamur tersebut juga dapat menghasilkan enzim glukosa oksidase dan pektinase. 14. Aspergillus fumigatus merupakan jamur yang dapat menyebabkan penyakit kanker pada paru-paru burung. 15. Arpegillus nidulans hidup sebagai parasit pada telinga, menyebabkan automikosis. Dan yang terakhir, 16. Piedrahia hortai